Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Azruni, saya dari Prodi Akuntansi UPN Veteran Jawa Timur. Nah, di video ini kita akan belajar bersama gimana caranya menerbitkan faktur pajak keluaran melalui sistem Kortek, terutama menggunakan metode impor XML. Metode ini sangat berguna karena kita tidak perlu input satu persatu jika ada transaksi dalam jumlah yang sangat banyak. Oke, langkah yang pertama yang harus kamu lakukan yaitu mengunduh template XML. Kemudian cari pada bagian faktur, lalu pilih faktur pajak keluaran, lalu download filenya. Oke, setelah kamu download, langkah selanjutnya yaitu kamu harus buka template XML-nya. Selanjutnya kita buka folder, lalu buka zip yang tadi sudah di-download, masuk ke sini, pilih template faktur, lalu pilih faktur pajak keluaran atau FPK. Nah, di dalam file ini ada dua sheet atau lembar kerja. Yang pertama yaitu sheet faktur dan ada di sini juga sheet detail faktur. Dua sheet ini yang akan kita isi secara lengkap sebelum lanjut ke proses berikutnya. Oke, pada sheet faktur yang pertama kali kita isi yaitu pada kolom NPWP. NPWP di sini yaitu NPWP penjual. Selanjutnya pada kolom baris diisi dengan nomor urut faktur. Satu baris sheet ini bisa mencakup beberapa item barang di sheet detail faktur nanti. Setelah mengisi baris, kita mengisi tanggal faktur sesuai dengan invoice penjualan kamu. Lalu kamu isi jenis faktur dengan normal. Selanjutnya yaitu pada kolom transaksi ini diisi dengan kode yang sesuai dengan jenis transaksi PPN. Misalnya kode 04 yang menunjukkan DPP nilai lain. Selanjutnya yaitu keterangan tambahan, ada dokumen pendukung, isi dengan nomor invoice penjualan kamu sebagai bukti dasar transaksi. Kalau tidak ada keterangan khusus, bagian keterangan boleh dikosongi. Selanjutnya yaitu ada dokumen pendukung atau periode dokumen pendukung diisi dengan sesuai tahun dokumennya. Nah, pada bagian referensi diisi dengan nomor invoice juga. Fungsinya untuk mempermudah pelacakan data transaksi nantinya. Oke, selanjutnya pada bagian cap fasilitas yaitu kalau tidak ada cap fasilitas ini bisa dikosongi. Selanjutnya yaitu ada ID TKU penjual, berisi NPWP dan ditambahkan 06 kali di belakang NPWP milik penjualnya. Oke, selanjutnya itu mengisi jenis pembeli, jenis ID pembeli atau biasanya order ID, lalu memilih negara. Setelah memilih negara, oke, nomor dokumen ini bisa dikosongi aja. Setelah nomor dokumen pembeli di sini kita masuk ke nama pembeli. Nama pembeli kita samakan aja sama yang atas ini sebagai contohnya. Setelah nanti nama pembeli sudah diisi, kita lanjut ke bagian alamat pembeli. Ini nanti ditulis sesuai alamat aja, alamatnya di mana, bagian mana. Lanjut ke bagian email pembeli. Nah, bagian email pembeli ini, bagian pada email pembeli ini sifatnya opsional ya. Bisa dikosongi juga kalau tidak ada. Lalu yang terakhir ada ID TKU pembeli. Setelah ID TKU pembeli, kita masuk ke sheet selanjutnya yaitu detail faktur. Yang pertama kita mengisi baris. Di sini kita isi sesuai detail faktur barang dan jasa. Kita isi A, lalu mengisi kode barang dan jasa. Lalu kita mengisi, kalau tidak ada kita bisa kasih angka 0000. Lalu selanjutnya kalau kita udah kasih angka 00, kita masuk ke nama barang jasa. Nama ini disesuaikan dengan yang tertulis di invoice. Itu di sini ada nama satuan ukur kode satuan barang, misalnya UM 0021. Di sini juga ada banyak kode. Nah, untuk aku menggunakan UM 0021. Nah, selanjutnya ada kolom harga satuan. Di sini diisi harga per unit barang sebelum kena potongan atau pajak, ambil dari angka yang tertulis di invoice. Setelah itu cantumkan berapa jumlah barang jasanya,
total barang jasanya atau berapa. Lalu di sini ada total diskon, masukin saja total diskonnya. Di sini karena tidak ada diskon jadi 00. Lalu di sini ada kolom DPP. DPP ini sudah dirumus. Rumusnya yaitu harga satuan dikali 1,11. Nanti tinggal ditarik karena itu dirumus. Di DPP nilai lain juga dirumus. Tarif PPN juga ada rumusnya juga. Kalau di kolom PPN ini 12%, lalu kita tarik saja di bagian PPN. Lalu tarif PPN BM ini dihitung dari DPP nilai lain. Dan yang terakhir PPN BM. Langkah yang selanjutnya yaitu ubah menjadi XML data. Di sini ada pemilihan XML data, lalu simpan. Oke, setelah itu masuk ke Cortex login. Kita masukkan NIK dan passwordnya. Kita tunggu sebentar. Lalu kalau udah masuk, kita ganti dulu impersonate-nya dari perorangan mungkin ke badan, usaha badan yang sudah PKP. Kita pilih yang sudah PKP, lalu kita masuk ke menu e-faktur, pencet menu e-faktur, lalu kita pilih yang bagian pajak keluaran. Nah, setelah itu klik pajak keluaran. Di sini ada tulisan import data. Kita pencet import data, ada pilihan file dan unduh template. Kita pencet yang download Excel jika kita mau tahu template-nya. Jadi kita bisa download lewat Cortex-nya ini seperti ini. Kita save dulu. Nah, itu caranya kalau mau lewat Cortex. Nah, sekarang kita contoh mau import XML. Kita pencet pilih file. Nah, setelah kamu pencet pilih file, nanti akan muncul pilihan dari folder kamu. Klik data XML yang sudah kita input tadi. Kita pilih, lalu kita oke. Kemudian ada tulisan sukses. Berarti kita sudah berhasil melakukan penerbitan faktur pajak. Lalu kita cari di bagian sini ada banyak faktur pajak yang sudah diterbitkan. Kalau mau download, pencet tanda merah ini, lalu akan muncul seperti bentuk PDF. Nah, kita save dulu, lalu nanti akan muncul, kita bisa lihat hasilnya. Nah, penerbitan faktur pajak keluaran sudah bisa dilihat melalui PDF. Penerbitan faktur pajak keluaran menggunakan metode import XML. Nah, jadi kalau menggunakan metode import XML ini kita tuh harus teliti. Kenapa? Karena ketelitian itu adalah kunci utama. Kesalahan sekecil apapun itu bisa membuat nanti proses impor XML-nya itu gagal atau data pajaknya tidak sesuai. Oke, segitu aja. Terima kasih.